Padahal dulu juga yang pernah dialami Bang Haji Rumah Irama dulu kan, begitu ketemu langsung perempuannya terkesima. Apa kata perempuannya? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Langsung nyaut cewek ini, apa nama lakinya? Bukan alis berukir, bukan bibir kincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Betul, betul, betul. Cinta karena dasi akan segera basi aja susah banget sih ngomongnya, Bu. Cinta karena kincu akan segera layu. Lanjut apa lanjut? Lanjut. Dulu sebelum ijab dan kabul seolah-olah ini pasangan yang ideal, pasangan yang akan mendapatkan bahagia yang sempurna. Ternyata setelah dilaksanakan ijab dan kabul baru ketahuan kekurangannya masing-masing. Terlebih seorang istri memandang lakinya, Masya Allah, gak ada benar-benarnya, gak ada lebih-lebihnya, kurang terus. Tiap hari, ya Allah bang ini hari uang belanja timbang 50.000 dapat apa sih bang? Ya Allah, mana beras lagi mahal-mahalnya tuh bang, makanya usaha yang bener tuh bang. Ini anak lagi belum kebagian jajan yang berapa? Ada yang begitu, Bu? Ada yang begitu, Bu? Kata baginda Rasul, seorang perempuan, seorang istri yang tiap harinya ngomel sama lakinya, marah-marah mulu, jangan harap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholatnya tidak terima, jangan harap amaliyah yang lain pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amaliyah tidak ada yang terima oleh Allah, maka jangan harap dapat mencium bau surga. Apalagi paham? Kok jadi tegang ibu-ibu ya? Kenapa ini? Bu RT, sehat Bu? Alhamdulillah. Lanjut. Yang pertama apa tadi Bu? Sholat yang tidak diterima oleh Allah adalah sholatnya seorang perempuan, seorang istri yang tiap hari ngomel. Ada ini YouTube lakinya. Ingat Bu, kalau kita ada di dalamnya, maka yuk kita rubah. Apalagi menjelang puasa Bu. Bu, apalagi menjelang puasa, dosa kesalahan kita banyak terhadap laki kita, lalu terhadap suami kita. Buru-buru minta ampun, minta maaf bang, ya Allah bang, kemarin memang hilaf bang, maafin ya bang, besok pulang lagi. Ada yang begitu? Ya Allah, kalau ada yang begitu sama berarti yang di rumah. Dia Pak Ketua ya, lagunya Bini kan begitu ya. Perempuan itu Masya Allah, kalau nyakitin maka gak ada ingatnya, tiap hari nyakitin. Betul Pak Ketua? Kagak ada inget-ingetnya, tapi sekali disakitin inget baik ya. Sekali disakitin perempuan itu inget dulu, diungkit-ungkit terus. Apalagi kalau kurang bahagia, ya Allah bang, kapan sih bang kayak orang-orang tiap Sabtu Minggu jalan-jalan, ya Allah bang, kali-kali dong bang diajak. Katanya padahal suami sudah cari nafkah, pergi pagi pulang malam, capek. Kata Pak Ketua, udah capek nyolek aja kagak dikasih. Kata siapa tadi ya? Kata Pak Ketua apa siapa tadi? Kan terlalu, betul. Kalau sholat kita Bu, Pak, ya nanti disampaikan sama istrinya ya, bapak-bapak yang hadir. Tadi di dengan Isra Mi'raj ada beberapa poin yang harus diingat, terutama terhadap perempuan atau istri. Ketika marah-marah mulu terhadap suaminya, maka jangan harap sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya Bu ya,
Jangan hanya rajin hadir di majelis taklim, tapi akhlaknya tidak ada perubahan. Silahkan hadir rajin ke majelis taklim, tapi seiring dengan itu, yuk kita perbarui, kita perbaiki akhlak kita, baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada suami dan umumnya kepada orang yang ada di sekitar kita. Setuju? Setuju tidak? Nah, yang kedua, enggak saya sebutkan karena ini sudah tidak ada. Yang kedua itu adalah sholatnya seorang budak, sekarang sudah tidak ada, yang lari dari tuannya sehingga ia kembali kepada tuannya. Kalau sudah kembali, sholatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini sudah tidak ada. Adanya paling banter, paling ART, ya Pak Ketua. Itu tidak termasuk kategori budak. Nah, yang ketiga, sholatnya seseorang tidak terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang marah-marah, yang ngambek, yang urik sama siapapun melebihi tiga hari. Ada Bu, apalagi kita bertetangga, baru bayan marahan lagi, baru bayan marah lagi gara-gara status. Ada di sini Bu, banyak gara-gara nulis status tetangga tersinggung, kemudian tidak bertegur sapa, padahal lagi dan lagi Bu, itu bukan ajaran baginda Rasulullah SAW. Ajaran baginda Rasul yang baginda Rasul harapan dari kita sebagai umatnya adalah diantaranya Bu, kita disuruh memuliakan tamu. Tamu itu bisa berdatangan dari tetangga kita maupun orang yang jauh. Kata beliau, "Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Kemudian kata baginda Rasul setelahnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menyambung tali silaturahmi. Tetapi ini hari Bu, akhir-akhir ini bukannya dirawat yang sudah nyambung, malah gara-gara berbeda dalam menentukan pilihan jadi putus. Ada gara-gara dan berbeda dalam menentukan pilihan kemarin-kemarin, yang tadinya sudah silaturahminya baik jadi putus. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Gak ada ya Bu ya? Gak ada ya Pak ya? Walaupun beda menentukan pilihan, tetap sholat berjamaah bareng. Setelah sholat jamaah juga ngobrol bareng, kan enak. Kalau kita sakit, siapa yang nengokin? Apalagi kalau mati, siapa yang merawat kita, mandiin kita, nyolatin kita? Apakah mereka yang membuat kita bercerai-berai? Kan enggak. Betul apa betul? Oleh karenanya, jangan sampai kalau kita marahan dengan siapapun melebihi 3 hari. Ketika sudah lebih dari 3 hari, baru jangan harap sholat kita terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya Bapak Ibu, wa mudminul khamri, dan orang yang masih membiasakan minum minuman keras, entah itu minuman keras atau yang sejenisnya. Ketika masih dibiasakan, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mudah-mudahan sudah tidak ada, ya. Pekat penyakit masyarakat itu mudah-mudahan sudah tidak ada ya Pak ya. Karena saya perhatiin, Masya Allah, yang sepuh-sepuh saja rajin, yang muda juga ikut gabung, berarti menandakan lingkungan ini kondusif, kemudian agamis, semuanya guyup rukun, saling menjaga lingkungan. Amin ya Rabbal alamin. Kenapa saya katakan sebelumnya tadi kok kita dilarang untuk tidak melebihi 3 hari dalam marah-marahan? Yaitu tadi Bu, orang yang akan nengokin kita tetangga kita, orang yang akan merawat kita, ngurusin kita tetangga kita, saudara kita yang jauh mah datangnya belakangan. Betul apa betul? Saudara kita Bu, keluarga kita yang jauh datangnya belakangan. Lebih-lebih Bapak Ibu, Masya Allah, ini ada satu kisah. Jadi jangan anggap remeh, jangan pernah menganggap enteng. Di sini sama enggak ya kalau sholat jenazah itu? Bapak Ibu hadirin sekalian, para tazihin,
Mari kita bersaksi untuk almarhum bahwa almarhum adalah hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh. Ada begitu Bu? Pak? Ada. Jangan dianggap remeh Bu. Sekedar persaksian itu jangan dianggap remeh. Sekali lagi, jangan dianggap remeh. Dulu Pak, Bu, murra bi janazatin fa usniya bil khair. Satu ketika ada serombongan mereka menghantarkan jenazah, yang mereka sibuk bicarakan berkaitan dengan jenazah tersebut adalah kebaikan-kebaikannya. Obrolan mereka didengar oleh baginda Rasul. Spontan baginda Nabi itu mengatakan wajabat 3 kali. Wa murra bi janazatin ukhra. Tidak selang lama kemudian Bapak Ibu lewat rombongan berikutnya yang dihantarkan ternyata sama berupa jenazah. Namun yang membedakan Bapak Ibu, rombongan kedua yang mereka sibuk bicarakan berkenaan dengan jenazah yang diantarkannya adalah keburukan-keburukannya. Obrolan mereka didengar oleh baginda Nabi, spontan pun sama. Baginda Rasul menjawab wajabat 3 kali. Fidan laka bi abi wa ummi ya Rasul. Gerangan apa maksud ucapan engkau wahai Nabi? Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Alhamdulillah, tanda-tanda sudah ada yang muat. Nah, berarti waktunya ditutup. Ya Bu ya. Dulu ada rombongan yang pertama baginda Rasul ucapkan wajabat, yang kedua pun sama. Ternyata kata baginda Nabi, ketahuilah sahabatku, ketika rombongan pertama yang mereka sibuk bicara karena kebaikan-kebaikan jenazah itu, maka seolah-olah seakan-akan mereka menghantarkan saudaranya itu lebih cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ada dalamnya. Namun pertanyaannya Bu, usaha kita sejauh mana? Apakah tiap hari kita ribut sama tetangga, berantem sama tetangga, atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, insya Allah kita akan dapat persaksian mereka. Namun kalau tiap hari kita marahan, tiap hari kita cekcok, tiap hari kita berantem dengan tetangga, dengan lingkungan, maka jangan berharap ketika kita meninggal, ketika kita mati, mereka dengan ikhlas bersaksi bahwa kita adalah hamba Allah yang baik. Justru keburukan kita akan diobral. Betul apa betul? Ketika kita sudah menjadi sebujur bangkai Bu, orang lain ngomongin apa, kita gak bisa apa-apa. Betul apa betul? Kita gak bisa nyanggah lagi, kita gak bisa protes lagi. Nah, oleh karenanya hati-hati, mari. Mungkin boleh jadi ini adalah hari terakhir, boleh jadi Bu. Oleh karenanya yuk kita benerin hati kita, akhlak kita, kita berhubungan dengan siapapun, bersosialisasi, mudah-mudahan dengan usaha kita memperbaiki hubungan kita dengan siapapun ini, menghantarkan kita kelak mereka dengan ikhlas bersaksi bahwa kita adalah hamba Allah yang baik, insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ada orang Jawa nih? Banyak. Kalau dulu orang tua kita itu nasihatin Bu, halus bisa. Ada yang paham kayak ini kira-kira? Hore ing donya talami. Ada yang paham? Gak ada, tak maksud lagi. Paham enggak? Oh, nanti diterjemahkan beliau. Ojo demen numpuk bondo ngelingo tembebu rene ngon lamun mati dan kinawa amun amal ibadah
Paham boten? Paham nggak? Oh, ada yang paham, ada yang enggak. Yang paham, terkasih tahu yang belum paham ya Bu ya. Orang hidup di dunia itu tidak lama waktunya Bu. Makanya jangan hanya mengejar harta benda. Harta benda yang kita kumpulkan tidak dibawa mati. Yang nanti menyertai kita hanya amal ibadah. Harta benda yang sibuk kita kumpulkan ketika kita menjadi sosok seorang istri, nanti ngenakin siapa Bu? Generasi berikutnya siapa Bu? Bini muda. Betul apa betul? Ibu jaga harta bendanya mati-matian, ngumpulin sampai dikenal dengan istilah pelit. Gak pernah sedekah, gak pernah infak, mati harta itu gak dibawa. Yang jadi enak siapa? Ya bini muda, generasi penerusnya, ya laki ngasih, alhamdulillah, bukan hanya ganti casing, tapi spare partnya pun baru. Ya Pak Ketua ya, gitu Pak Ketua. Kalau kita meninggal, harta benda yang kita kumpulkan gak dibawa. Oleh karenanya, mari kita selalu ingat ada hak mereka-mereka. Di antaranya adik-adik yang di depan ini. Betul? Oleh karenanya sekali lagi, yuk kita open sedekah infak, jangan pernah dilupakan. Karena itulah yang akan menyertai dan menemani kita ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, sudah jam 11 lewat. Mau lanjut apa enggak? Mau lanjut? Hah? Enggak? Alhamdulillah. Ya. Oke. Kalau lanjut, ya silakan dilanjut. Kalau udahan, alhamdulillah. Orang dari tadi juga minumnya belum ada yang berubah. Baru air putih, air bening ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di lain kesempatan kita akan dipertemukan. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat lahir batin kita. Allah jaga keluarga kita, Allah berkahi pula keluarga kita, dan semoga kapanpun Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bu, Pak, saya bukan mantan Luna Maya, bukan pula mantan Aura Kasih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah perih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bu, dimaafin gak Bu? Alhamdulillah dimaafin. Kangen ketemu lagi gak Bu? Enggak, kenanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah bosan. Ini pertemuan terakhir. Bukan terakhir. Ini pertemuan pertama dan kapan-kapan diundang lagi. Amin ya rabbal alamin. Silaturahmi kalau sering-sering menambah rezeki ya. Kalau lama gak ketemu jadikan kangen. Pengen nambah rezeki apa kangennya? Tak Ketua. Baik, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk penceramah agama kita siang hari ini dari Bapak Kiai Syaifuddin. Kita doakan semoga beliau panjang umur dalam taat pada Allah SWT, diberkahi rezeki dan umurnya, dan kapanpun dimatikan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Amin. Baik, semua rangkaian acara dari sambutan dan ceramah agama sudah kita lewati. Sebelum kita acara santunan, kita tutup dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Mukarram Ustadz Fauzan Amin. Pada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari adik-adik semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak yatim ini berapa jumlahnya? 40 anak yatim ini menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannatil a'la. Si kakak. Saya dan anak yatim
di surga nanti begini. Fa asyara bisababati. Bukan 02 Bu ya. Saya dan anak yatim dan orang yang menjaga anak yatim begini kata Nabi ya. Ini menunjukkan betapa dekatnya orang yang mau pengen anak yatim dengan Rasulullah SAW. Mari kita niatkan, semoga anak yatim yang kita didik, yang kita asuh, termasuk inisiatif dengan masjid ini membuat santunan, menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Allah ya dzal jalali wal ikram mitna 'ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika santunan ini diridhoi oleh Engkau ya Allah, maka jadikanlah kegiatan ini sebagai wasilah kami semua yang hadir tempat ini mendapatkan ridha-Mu ya Allah, mendapatkan surga-Mu ya Allah, mendapatkan syafaat hamba terbaik-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yatim yang kami asuh ini ya Allah, menjadi penerus Islam, menjadi penerus bangsa yang kami cinta ini ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang terbaik di sisi-Mu ya Allah, dan memberikan syafaat bagi kami-kami yang ada di sekitarnya ya Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Aziz ya Ghaffar ya Jabbar ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dan para jamaah, telah selesai sudah beberapa acara-acara. Tiba saatnya di akhir acara akan ada pemberian santunan dan juga berbagi bersama. Diawali dengan ada 2 tahap ya Bu ya. Pertama santunan dulu untuk anak-anak yatim. Boleh simbolis 5 orang cowok, 5 orang cewek. Boleh maju ke depan. Nah yang depan sini nih biar gampang nih. Ayo, yang depan sini berdiri dulu, berdiri. Oke. Simbolis dulu ya. Maju ke depan boleh, maju ke depan. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Yang perempuan boleh? Yang perempuan 1, 2, 3, 4, 5 boleh semua orang nih. Buat simbolis. Nah, begitu para